Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menjelaskan mengenai permasalahan skema P3K yang akhir-akhir ini menjadi berita di media massa. Selamat datang di channel Dunia Pendidikan. Sebelum lanjut, mari kita dukung channel Dunia Pendidikan ini dengan cara like, subscribe, komen dan share kepada semua orang agar info ini tidak berhenti di sini saja dan jangan lupa tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari channel Dunia Pendidikan. Terima kasih. Pengaturan mengenai gaji dan tunjangan PPK diatur dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan PPK. Untuk hak-hak PPK lainnya, hak dan perlindungan, mereka memiliki hak yang sama dengan PNS, seperti hak cuti, hak untuk pengembangan kompetensi. PPK juga mendapatkan perlindungan jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, hingga bantuan hukum seperti yang diperoleh PNS, sebagaimana tercantum pada pasal 22 dan pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 serta pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Kelebihan lain dari sistem PPPK ini adalah pelamar tidak terikat atas usia maksimum 35 tahun, seperti yang berlaku bagi PNS. Seseorang jika memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat mengisi jabatan PPK pada posisi yang diinginkan. Dengan rencana rekrutmen melalui skema PPPK ini, seorang calon PPK tidak harus memulai karir dari bawah seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jadi tidak harus kepada jabatan fungsional jenjang pertama, kemudian bertahap naik menjadi jabatan fungsional jenjang muda dan seterusnya, seperti yang diberlakukan bagi PNS melalui kenaikan jenjang jabatan. Jadi PPK ini bisa lompat, tidak harus naik bertahap seperti PNS. Dengan skema ini, sangat dimungkinkan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat melamar pada formasi PPPK untuk langsung menduduki jabatan jenjang di atas, jenjang muda, bahkan jenjang jabatan media sesuai kebutuhan di pemerintahan. Hal yang berbeda antara PNS dan PPK adalah sistem pensiun yang ada sekarang ini belum diberikan kepada PPK. Namun demikian, kemungkinan PPK memperoleh pensiun melalui perubahan mendasar dari skema pensiun PSUO atau manfaat pasti menjadi fully funded atau iuran pasti yang sekarang ini sedang dibahas dalam PP-nya yang mungkin akan segera ditetapkan. Dengan perubahan sistem pensiun dan jaminan hari tua ini, tidak terdapat perbedaan kesejahteraan yang signifikan antara PNS dan P3K. Hingga saat ini, tidak tertutup kemungkinan bagi pemerintah untuk tetap membuka formasi CPNS untuk guru. Namun ini dilakukan secara terbatas guna menjamin keberlangsungan pendidikan. Apa yang dimaksud dengan keberlangsungan pendidikan di sini adalah bahwa di sekolah ini diperlukan posisi manajerial yang harus diisi guru PNS. Dan untuk itu ke depan pemerintah tetap akan membuka sesuai dengan kebutuhan dari posisi manajerial yang kosong di sekolah. Apakah dimungkinkan tahun 2022 dan seterusnya itu penerimaan P3K guru ini berlanjut dan penerimaan CPNS untuk guru dan 147 jabatan yang dimungkinkan diisi oleh PPPK ini tetap juga diisi oleh CPNS, Pak? Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Silakan, Pak, untuk ditanggapi itu. Untuk guru, tahun ini kami masih akan berkonsentrasi untuk melakukan seleksi 1 juta guru PPPK. 1 juta guru PPPK ini jumlah yang sangat besar. Rekor kami dalam melakukan rekrutmen itu adalah 200.000. 1 juta itu 5 kali lebih besar dari yang biasa kami lakukan. Jadi
1 juta guru ini diharapkan dapat mengisi kekosongan guru di semua sekolah yang ada di Indonesia, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan kualitas pendidikan karena tidak adanya guru. Nah, apakah tahun-tahun berikutnya akan dibuka kembali formasi guru BPPK maupun guru PNS? Ini tergantung dari formasi yang dibutuhkan. Berapa yang pensiun, berapa yang diperlukan untuk rekrutmennya, itu nanti akan dihitung kemudian. Kami berharap dengan 1 juta orang rekrutmen baru ini tidak dapat lagi permasalahan dalam bidang pendidikan, karena guru-gurunya sudah terpenuhi. Dan pengangkatan atau rekrutmen atau formasi yang akan diberikan kemudian adalah hanya untuk mengisi kekosongan yang terjadi apabila PPK yang ada mengundurkan diri atau PNS yang ada pensiun. Jadi formasi yang diberikan untuk tahun 2022 dan seterusnya ini akan sangat tergantung dari kekosongan yang ada akibat terjadinya pensiun PNS ataupun ada PPK yang mengundurkan diri. Nah, untuk jabatan fungsional lainnya, ini kami masih mengumpulkan atau belum sepenuhnya menerima usulan formasi dari instansi, dari pejabat pembina kepegawaian. Nah, bisa saja 147 jabatan fungsional itu terbuka baik untuk PNS maupun P3K. Nanti akan hitung berapa yang PNS dan berapa yang P3K. Tapi tetap dengan kriteria tadi, bahwa yang PNS itu adalah untuk posisi-posisi dalam proses policy making atau policy support, sedangkan PPK lebih pada untuk mempercepat tingkat profesionalisme dan kompetensi yang di dalam formasi PNS itu tidak ditemukan. Jadi untuk masing-masing jabatan fungsional tentu akan berbeda kebutuhan-kebutuhannya. Ada yang memang memerlukan banyak, tapi juga ada yang tidak memerlukan begitu banyak jumlahnya. Kami akan mencoba menghitung satu persatu dari setiap jabatan fungsional ini berapa yang akan mendapatkan formasi P3K atau PNS. Perlu dipahami bahwa tidak semua formasi jabatan fungsional 147 ini akan mendapatkan formasi pada tahun ini. Ini tergantung dari kebutuhan berapa yang pensiun dan berapa formasi kosong yang bisa dibuka untuk ditetapkan formasinya pada penerimaan CPNS dan PPPK. Saya kira mungkin itu. Baik, kemudian Pak Bima, bahwa terkait dengan penerimaan P3K ini yang dikhawatirkan adalah mengenai kesejahteraan, mengenai pensiunnya, Pak. Bagaimana pensiun untuk P3K ini terkait dengan untuk jaminan hari tuanya, Pak? Manfaatnya apa bedanya dengan PNS yang sekarang ini? Maksudnya kepastian pensiun dari manfaat pulih pandit tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi, apa bedanya dengan pensiun yang diterima oleh PNS saat ini? Kemudian juga ada kekhawatiran, yang kedua ini pertanyaan, ada kekhawatiran adanya tidak diperpanjang ketika mereka sudah dikontrak minimal 1 tahun, kemudian mereka nanti tidak diperpanjang masa kontraknya ini, Pak. Bagaimana untuk menjamin keberlangsungan itu? Itu saja dulu, Pak. Nanti pertanyaan yang lain bisa ditanggapi untuk sesi berikutnya. Terima kasih, Pak Baran. Untuk pertanyaan pertama, saat ini sistem pensiun masih menggunakan sistem PSUGO. PSUGO ini sistem PNS membayar iuran yang sangat kecil, kemudian mendapatkan tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus, dan juga mendapatkan uang pensiun bulanan yang jumlahnya tidak memadai. Nah, sistem ini dibebankan kepada APBN, sehingga beban APBN untuk membayarkan pensiun ini menjadi sangat besar. Untuk ke depan,
sistem ini akan diubah menjadi fully funded. Kalau PSU itu adalah iuran pasti, manfaat pasti. Jadi sekecil apapun jumlah iurannya, jumlah pensiun yang diterima itu tidak berkurang, cuma manfaat pasti PSU. Nah, ini akan pertama tidak memadai dan juga memberatkan APBN. Sistem ini akan diubah menjadi fully funded. Fully funded itu PNS akan membayar iuran sebesar persentasi dari pendapatannya, take home pay-nya, bukan dari gajinya. Sehingga kemudian uang pensiunnya akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem PSU. Nah, sistem fully funded ini sekarang ini masih sedang disusun peraturan pemerintahnya dan diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama peraturan pemerintah ini bisa segera dilaksanakan. Jadi upaya untuk melakukan penyusunan PP ini sudah dilakukan sejak lama. Masih ada beberapa hitungan yang harus dianalisa dengan lebih akurat lagi sehingga tidak membebani keuangan negara, dan itu dilakukan dengan ketat oleh teman-teman dari Kementerian Keuangan. Nah, ada ketakutan bahwa PPK ini karena kontraknya dapat diputus dengan semena-mena, tidak begitu. Jadi perjanjian kerja itu bukan hanya perjanjian mengenai batas waktu, tapi lebih kepada perjanjian apa-apa yang harus dilakukan dan bagaimana mencapai target-target pencapaiannya. Jadi perjanjian kerja itu isinya lebih akan ditekankan pada perjanjian kinerja. Kalau seseorang bisa memenuhi target-target kinerja dengan baik, tentu tidak perlu ada kekhawatiran dia akan diberhentikan. Karena sebagai ASN, memberhentikan ASN itu tidak mudah, gitu ya. Jadi harus ada suatu prosedur dan penilaian objektif yang harus dilakukan. Nah, ini juga tidak perlu dikhawatirkan bahwa mereka hanya bisa bekerja setahun, setelah itu putus kontrak. Tidak begitu. Untuk memutuskan hubungan pegawai honorer saja tidak mudah, apalagi pegawai ASN. Nah, pada saat yang sama, PNS pun juga harus memenuhi kinerjanya. Jadi tidak ada zona nyaman lagi bagi PNS. Jadi kalau PNS tidak bisa dipecat, tidak bisa juga begitu. Karena kalau seorang PNS tidak memenuhi kinerjanya berdasarkan penilaian objektif, dia bisa saja mendapatkan hukuman disiplin dari sedang sampai berat. Dan berat ini bisa berupa pemutusan hubungan kerja, pemberhentian dengan hormat. Tidak ada sendiri kalau kinerjanya tidak dilakukan dengan baik. Jadi saya kira tidak perlu ada kekhawatiran bagi PPK ini untuk diberhentikan dengan semena-mena. Itu akan ada aturan yang ketat dalam penilaian kinerja PPK. Untuk masalah guru tentu ada tambahan-tambahan aturan yang akan diberikan oleh instansi pembina jabatan fungsional guru, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kriteria kinerja guru tentu nanti akan dibuat oleh teman-teman dari Kemdikbud untuk bagaimana menilai kinerja seorang guru secara objektif. Nah, kalau guru ini penilaiannya baik secara objektif, tentu tidak bisa dilakukan pemberhentian begitu saja, karena PPK ini mendapatkan NIP yang akan diberikan oleh BKN. Jadi setiap penerimaan, penetapan, dan pemberhentian seorang pegawai wanita dengan perjanjian kerja akan masuk dalam database ASN di BKN. Jadi di dalam undang-undang memang tidak dicantumkan mengenai jaminan pensiun bagi PPK, tapi bukan berarti tidak boleh didesain cara untuk mendapatkan pensiun bagi PPK ini. Jadi ini upaya-upaya yang sedang kami lakukan untuk memberikan kesejahteraan yang memadai, baik dari sisi gaji, pendapatan, hak perlindungan, maupun juga kesempatan atau kemungkinan untuk mendapatkan jaminan pasca kerja atau pensiun yang kami akan coba susun bersama-sama dengan instansi lain, dengan Kementerian PAN RB, dengan Kementerian Keuangan, dengan PT Taspen. Saya kira
Itu yang dapat saya sampaikan.